Salam rahayu, salam damai, dan salam santun untuk saudara-saudariku dimanapun kalian berada. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak saudara-saudariku untuk berbagi pengetahuan dan berbagi ilmu walaupun hanya sedikit. Baik itu ilmu leluhur maupun ilmu yang kita dapatkan selama kita hidup sehari-hari. Saudara-saudariku, pada hari ini saya ingin berbagi pengalaman yang saya dapatkan dari leluhur-leluhur, cerita-cerita rakyat ya, mengenai apa yang dimaksud dengan kampung gaib ya. Kampung gaib atau yang sering disebut juga kampung bunian ya. Nah, itu merupakan suatu kampung sama seperti kita, namun mereka dalam keadaan gaib. Banyak dari masyarakat kita yang sering mendapatkan hal-hal seperti itu. Kadang-kadang kalau warga ke hutan tiba-tiba masuk ke alam bawah sadar mereka ya, seakan-akan berada di suatu kampung, di mana kampung tersebut sama aktivitasnya dengan apa yang kita lakukan selama di dunia nyata ini. Menurut cerita rakyat, menurut cerita yang saya pelajari atau saya tanyakan dengan informasi-informasi dari tokoh-tokoh adat ya, saya tanyakan seperti ini. Kampung gaib itu apa sih? Mereka jawab kampung gaib itu semacam kampung atau yang sering disebut kampung bunian. Nah, dulu pada zaman dahulu waktu zaman penjajahan Belanda atau VOC ya, ada salah satu seorang tokoh yang ditokohkan lah pada saat itu. Entah itu dari kalangan ulama ataupun dari kalangan yang memang sengaja ditokohkan oleh masyarakat setempat. Mereka ingin menghindari konflik perperangan ya, perperangan yang bisa mengakibatkan pertumpahan darah dengan gerombolan-gerombolan dari Eropa, dari mana-mana ya, supaya mereka terhindar dari pertumpahan darah tersebut. Nah, ada salah satu tokoh itu semacam memberikan pagar gaib yang sudah dibatasinya ya, seluas kampung itu. Nah, mungkin dia berdoa kepada Tuhan atau masih kepercayaan leluhur-leluhur bahari, kita tidak paham juga saudara-saudariku. Nah, sehingga di pagarnya lah seluruh kawasan yang ditempati oleh masyarakat yang berada di kampung itu. Nah, jadi ketika sudah dipagar, lalu begitu penjajah datang, akhirnya penjajah tidak melihat ada aktivitas warga lagi di kawasan tersebut, sehingga dianggap hilang. Tapi saudara-saudariku, bukan berarti hilang. Orang lain saja yang tidak bisa melihat mereka, orang saja yang tidak melihat mereka. Nah, mereka melihat kita ya, mereka melihat kita. Nah, ketika berangsur lama peperangan, akhirnya merdekalah Indonesia. Ini menurut informasi ya. Setelah merdeka bangsa Indonesia, lalu tokoh yang tadi menggaibkan kampung tersebut wafat. Nah, sehingga setelah wafat belum sempat lagi istilahnya itu mengembalikan kampung itu ke dunia nyata, keburu wafat ulama-ulama itu atau tokoh yang dihebatkan atau ditokohkan oleh masyarakat setempat itu telah wafat, sehingga mereka terjebak di dalam kegaiban tadi, kampung gaib. Nah, itu berdasarkan sumber yang saya terima daripada teman-teman saya gitu. Nah, jadi kampung gaib itu memang awalnya itu nyata sama seperti kita. Jangan dikira itu jin. Mereka itu sama seperti kita. Contohnya di sini kayak kemarin. Nah, saya asik-asik baring tiba-tiba menyapa gitu. Menyapa saya lewat di bambu ini. Nah, bambu ini kan namanya paring ya. Paring itu kalau bahasa kita ya bambu. Nah, tiba-tiba ada kayak aktivitas yang lewat, entah itu astral, entah apa. Yang jelas saya mendengarkan suaranya menyapa saya gitu, dengan bahasa yang saya sudah yang sudah saya pahami di area sini, saudara-saudariku.
mereka bagus saja lewat. Kadang-kadang ada nenek-nenek, kadang-kadang ada orang tua lewat, nah, kebanyakan anak-anak. Nah, sempat kemarin itu, artinya bagi saudara-saudariku yang tidak percaya ya tidak apa-apa. Tidak, artinya bilang kata orang tua Bahari, percaya juga tidak apa-apa, atau tidak jadi beras, tidak percaya juga tidak jadi telur. Artinya tergantung dari mana kita memandang. Nah, memang perjalanan spiritual ini sangat-sangat membingungkan saudara-saudariku. Tergantung dari sudut mana kita memandangnya. Jadi saya sempat mengalami itu cerita, apa bukan cerita sih, pengalaman, cuman saya belum nampak wujudnya. Masih mendengar suara-suara seperti anak-anak lari-lari, kayak ada orang tua, kadang-kadang ada nenek-nenek, kadang-kadang ada suara kaki di sini. Kita tidak bisa membuktikan secara nyata. Memang tidak percaya dengan yang gaib ya, saya kurang paham apa dampaknya. Yang jelas kita harus percaya juga dengan yang gaib, saudara-saudariku. Artinya terserah kita lagi menyikapi. Yang jelas saya merasakan seperti itu, dan juga saya mendapatkan informasi-informasi dari tokoh-tokoh setempat, ya, tokoh-tokoh di mana yang saya pernah datangi, saudara-saudariku, tentang mengenai alam gaib ini atau kampung gaib, ya. Nah, saudara-saudariku, mungkin di vlog berikutnya kita akan bertemu lagi dengan tema-tema yang akan berbeda. Saya Datu Paring, salam rahayu dan salam damai.